Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan teman-teman dapat mengetahui latar belakang terjadinya Perang Banjar, mengenal tokoh Pangeran Antasari, meneladani sikap perjuangan, keberanian, dan cinta tanah air. Materi ini sesuai dengan kurikulum Merdeka pada mata pelajaran IPS SMP fase D kelas 8. Pembelajaran ini mengacu pada capaian pembelajaran tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan sebagai bagian dari tema nasionalisme dan jati diri bangsa. Konsep sejarah yang relevan pada pembelajaran ini meliputi yang pertama kronologi, yaitu urutan peristiwa Perang Banjar, yang kedua sebab dan akibat, yaitu alasan terjadinya perlawanan rakyat Banjar, dan yang terakhir ada tokoh sejarah, Pangeran Antasari sebagai pemimpin perjuangan. Tahukah kalian bahwa di Kalimantan Selatan pernah terjadi perlawanan besar melawan penjajah Belanda? Peristiwa itu dikenal sebagai Perang Banjar dan dipimpin oleh tokoh hebat bernama Pangeran Antasari. Pangeran Antasari lahir di Kayutangi, Banjarmasin pada tahun 1809. Nama Pangeran Antasari adalah Gusti Inu Kertapati. Pangeran Antasari merupakan putra daerah Banjar, Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari masih mempunyai garis keturunan kerajaan Banjar, akan tetapi Pangeran Antasari sentiasa hidup di luar istana. Beliau merupakan putra dari Pangeran Mas'ud dengan Gusti Hadijah yang juga merupakan cucu dari Sultan Sulaiman. Kali ini kita akan membahas tentang Perang Banjar, sebuah perjuangan rakyat Banjar melawan penjajahan Belanda yang terjadi dari tahun 1859 hingga 1905. Perang Banjar meletus pertama kali pada tahun 1859 ketika rakyat Banjar ingin mempertahankan kedaulatan tanah air dari campur tangan Belanda. Belanda sudah menodai norma agama dan merusak tatanan kehidupan masyarakat Banjar. Perang ini bukanlah perang feodalis maupun perang perebutan tahta, tetapi perang rakyat untuk membela kepentingan bersama, menjaga agama dan juga melawan penjajahan asing. Perang Banjar terjadi karena beberapa hal. Yang pertama karena campur tangan Belanda dalam pergantian Sultan Banjar pada tahun 1785. Pengangkatan Sultan Muhammad mendapat bantuan Belanda sehingga menimbulkan konflik internal di kesultanan. Situasi ini berlanjut hingga Sultan Adam ketika Belanda kembali ikut campur dalam pengangkatan Sultan Tamjidillah II. Padahal yang berhak secara adat adalah Pangeran Hidayatullah. Akibat membuat rakyat marah dan pada akhirnya Kesultanan Banjar dibubarkan oleh Belanda pada 11 Juni 1860. Monopoli perdagangan. Belanda menguasai perdagangan lada, rotan, damar, emas, dan intan melalui VOC dan perusahaan dagang lainnya. Pedagang lokal sulit berkembang karena Belanda memonopoli jalur perdagangan. Lalu yang terakhir adanya kolonialisme dan imperialisme Belanda yang ingin menguasai seluruh wilayah Banjar. Ketika Belanda mengangkat Pangeran Hidayatullah sebagai mangkubumi pada 9 Oktober 1856, rakyat dan para pemimpin Banjar bersatu untuk melakukan perlawanan. Salah satu tokoh utama adalah Pangeran Antasari yang berhasil menghimpun pasukan sekitar 3.000 orang. Perang Banjar dimulai dengan penyerangan benteng Oranje Nassau di Pengaron pada tanggal 18 April tahun 1959, diikuti serangan di berbagai wilayah seperti Banua Lima, Martapura, Tanah Laut, dan Barito. Rakyat Banjar menyerang pos-pos Belanda secara gerilya sehingga hampir seluruh kekuatan Belanda lumpuh sementara. Kemudian setelah itu Belanda mengirim bantuan pasukan dan kapal perang dari Batavia. Namun semangat rakyat Banjar tetap tinggi. Pangeran Antasari memimpin rakyat dengan semboyan haram menyerah wajah sampai kaputing, yang berarti tidak pernah kenal kompromi dengan Belanda sampai titik darah penghabisan. 14 Maret 1862, Pangeran Antasari diangkat sebagai pemimpin tertinggi agama dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Ia terus memimpin perlawanan rakyat hingga wafat pada 11 Oktober 1862 di Bayan Begok, Muara Teweh,
bukan karena mati di pertempuran, tapi karena terkena wabah penyakit. Meski Pangeran Antasari telah tiada, perjuangan rakyat Banjar tetap berlanjut. Perlawanan diteruskan oleh teman seperjuangan dan putra-putranya hingga akhirnya Belanda berhasil menundukkan wilayah Banjar pada tahun 1905. Kuis singkat. Yang pertama, mengapa rakyat Banjar melakukan perlawanan terhadap Belanda? Yang kedua, siapa tokoh utama dalam Perang Banjar? Dan yang terakhir, Perang Banjar terjadi pada tahun. Perang Banjar menjadi bukti semangat juang rakyat Banjar yang gigih melawan penjajah, mempertahankan kedaulatan, dan menjunjung tinggi agama serta tradisi. Tokoh seperti Pangeran Antasari tetap dikenang sebagai pahlawan nasional yang memperjuangkan kebebasan rakyat Banjar. Hal ini mencerminkan semangat juang, nasionalisme, dan keteladanan mempertahankan identitas bangsa.